Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, terutama di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua dan menerima amalan-amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas kitab Risalah Ramadan yang disusun oleh Syekh Abdullah Al-Jarullah hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas tentang urgensi atau pentingnya taubat bagi seorang hamba. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah bacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk bertobat dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, jangan pernah kemudian kita merasa bahwa Allah tidak akan mengampuninya. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, ya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya, oleh karena itu hendaknya barang siapa yang memiliki dosa-dosa apapun itu, jangan pernah menyerah untuk meraih taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyerah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan bacakan hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam yang berkenaan dengan taubat. Ya, dengan tujuan kalau kita mengetahui hadis-hadis ini, kita semakin bersemangat untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah." Rawahu Muslimun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampunan darinya, karena sesungguhnya aku bertobat, ya, 100 kali dalam satu hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam sehari. Padahal beliau, barakallahu fikum, sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi beliau adalah suri teladan kita. Beliau adalah contoh terbaik yang hendaknya kita ikuti. Maka beliau alaihi salatu wassalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari sebanyak 100 kali. Qala wa hadza wa qad ghafarallahu lahum ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Dalam keadaan, ya, apa, Nabi SAW meminta ampunan kepada Allah dalam keadaan Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Lakinnahu sallallahu alaihi wasallam kana abdan syakura. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang penuh dengan syukur. Wa mualliman hakiman. Demikian juga beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang guru, seorang yang mengajarkan, ya, seorang pendidik yang penuh dengan hikmah. Wa raufan rahiman, yang penuh kelemah lembutan dan kasih sayang.
alaihi min rabbihi afdalus salat wa atammu taslim. Semoga salawat yang terbaik dan keselamatan yang sempurna senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Unduru barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dosanya kita ketahui bersama sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau alaihi salatu wasallam tetap bertobat, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua. Wa an Abi Musa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tadlu asy-syamsu min maghribiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, 6. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu malam, ya, agar Allah Subhanahu wa taala atau agar orang-orang yang berbuat dosa di waktu siang, ya, bertobat kepada Allah di malam harinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu siang agar orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tadlu asy-syamsu min maghribiha. Ya, sampai matahari itu terbit dari arah barat. Ya. Sampai matahari itu terbit di waktu di sebelah barat. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu taubat. Kalau kita berbuat dosa, ya, di siang hari, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita di malam hari. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melakukan perbuatan dosa, ya, kalau kita melakukan perbuatan dosa di malam hari, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala di pagi harinya atau di siang harinya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Sampai nanti akhirnya, kapan akhirnya? Ya, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari arah barat. Ya, sampai matahari itu terbit dari arah barat. Ya. Jadi jangan pernah ragu, tidak ada kata terlambat, ya. Selama hayat masih dikandung badan, selama matahari belum terbit dari arah barat, maka pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala selalu terbuka bagi kita. Qala wa qala alaihi salatu wassalam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah akan mengampuninya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sama dengan hadis yang sebelumnya, mengkabarkan kepada kita bahwa selama hari kiamat belum terjadi, ya, tobat itu masih selalu terbuka. Fa idza tala'ati syamsu min maghribiha aghlaqa baba taubah. Namun ketika matahari itu sudah terbit dari arah barat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup, ya, pintu taubat. Ya. Wa kadzalika, demikian juga la tanfa'u taubatu idza nazala bi insanil maut. Demikian juga taubat itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya ketika orang itu akan meninggal dunia. Ya, sesaat sebelum dia dicabut nyawanya baru bertobat. Nah, ini enggak ada manfaatnya. Ya. Jadi ada dua waktu untuk bertobat. Yang pertama, ya, secara umum waktu bertobat itu berakhir ketika matahari terbit dari arah barat. Ya.
atau bagi setiap individu. Adapun bagi setiap individu, maka ya taubatnya itu berakhir menjelang ajalnya. Jadi jangan menunda-nunda taubat. Ya, ketika ajal kita datang baru bertobat, ini enggak diterima. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kata beliau di sini, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadumul maut qala inni tubtul an. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada taubat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa kemudian ketika kematian itu datang padanya dia baru mengatakan, ya, inni tubtul an. Aku baru bertobat sekarang. Terlambat. Ya, ketika ajalmu telah tiba baru kau bertobat, maka tidak ada kesempatan untuk bertobat lagi bagimu. Kesempatan untuk bertobat sudah ditutup karena engkau sudah berada di penghujung hayatmu. Maka hati-hati ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Waspada kita dari taswif. Ya, apa itu taswif? Menunda-nunda. Nantilah ya. Kalau sudah tua saja baru tobat, nantilah kalau sudah berumur, sudah punya keluarga nanti saya tobat. Ya, siapa yang bisa menjamin kita akan hidup selama-lamanya? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menjamin kita untuk hidup panjang. Ya, bisa jadi besok kita mati, nggak ada yang tahu. Ya, bisa jadi hari ini juga kita mati, nggak ada yang tahu. Oleh karena itu barakallahu fikum, jangan pernah menunda-nunda taubat. Kalau kita melakukan satu kesalahan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis yang keempat, wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama dia belum yughargir. Ya, nyawanya itu belum sampai di kerongkongannya. Ya, ini maksudnya tadi itu, ya. Hatta idza hadara ahadumul maut, sampai kematian itu datang, artinya ketika nyawanya berada di kerongkongan. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau menghasankannya, wal ghargharah bulughur ruh al hukum wa huwa minal awqati allati la tuqbal fiha taubah. Yang dimaksud dengan ghargharah, malam yughargir, ya, selama dia belum ghargharah. Al ghargharah artinya sampainya ruh ke dalam tenggorokan. Ya, inilah waktu di mana tobat itu tak lagi diterima. Ya. Ini yang dimaksud dengan yughargir, artinya nyawanya atau ruhnya itu sudah berada di kerongkongannya. Sudah berada di kerongkongannya. Maka ini adalah waktu taubat itu tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fayajibu alal muslimi an yatuba ila Allah taala min jami'idz dzunub wasayyi'at fi jami'il awqat qabla an yufaji'ahu al-maut. Maka wajib bagi setiap muslim untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa dan kesalahan di setiap waktu sebelum datang maut itu dengan tidak terduga-duga. Ya. Fayafutul awan wa yandamu wa yatahassaru ala tafritihi. Maka kemudian, ya, dia pun menyesal, ya. Ketika dia datang kematian itu secara tiba-tiba, maka hilanglah kesempatan dia untuk bertobat. Maka kemudian dia pun menyesal, ya, atas kelalaiannya selama ini. Walaisa ahadun yamutu illa nadima, dan tidaklah ada seorang itu meninggal dunia melainkan dia akan menyesal. Ya, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un. Ya, ketika datang kematian itu kepada dirinya, maka dia akan mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku. Kata beliau di sini, tidak ada seorang yang meninggal dunia kecuali dia akan menyesal. Loh, bagaimana nih? Apa maksudnya? Kok tidak ada orang yang meninggal dunia kecuali dia akan menyesal? Ya, in kana muhsinan nadima an la yakuna zdada ihsanan. Ya. Kalau dia adalah seorang yang baik, seorang yang soleh, maka dia menyesal kenapa dia tidak menambah amalan solehnya, menambah perbuatan baiknya. Ya, la'alli a'malu sholihan fi ma tarak, ya, agar aku bisa melakukan amalan yang dahulunya aku tinggalkan. Ini penyesalan orang ketika berada dalam kematiannya.
Kalau wa in kana musian nadima an la yakuna taba wastaghfara wa anab. Kalau dia bukan orang yang saleh, dia yang orang yang banyak melakukan dosa, maka dia akan menyesal. Kenapa? Karena dia tidak bertobat. Kenapa dia tidak bertobat? Kenapa dia tidak beristighfar? Kenapa dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi orang itu pasti akan menyesal. Nah, kita jangan jadi orang yang menyesal karena tidak bertobat. Maka bertobatlah sesegera mungkin. Ya, sesegera mungkin kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farhan aw farjan, ya wa min kulli daikin makhrajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Rawahu Abu Daud. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan setiap kesedihannya menjadi kelapangan. Kemudian dari setiap kesempitannya akan dijadikan jalan keluar. Ya. Kemudian enggak sampai di situ saja, warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Masya Allah. Ini kelebihan orang-orang yang beristighfar, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ubah. Allah akan ubah kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah akan berikan dari kesempitannya jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya, ini di antara keutamaan at-taubah. Ya, taubat wal istighfar. Qala al-Auza'i, ya, atau su'ila al-Imam Auza'i kaifa istighfar. Al-Imam Auza'i pernah ditanya tentang bagaimana istighfar, ya. Yaqulu astaghfirullah wa maknaha atlubul maghfirah minallah. Makna dari istighfar adalah seseorang itu mengucapkan astagfirullah. Ya, dan artinya aku meminta kepadamu ya Allah ampunan. Aku meminta ampunan daripadamu ya Allah. Ya. Jadi man lazima istighfar, barang siapa yang selalu mengulang-ulang istighfar ini, Allah akan jadikan semua perkaranya ya menjadi mudah. Taib. Qala wa an Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Kemudian yang keenam, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Berarti hadisnya hadis qudsi ya. Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, apabila engkau memohon dan mengharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu yang telah berlalu, wala ubali, dan aku tak peduli lagi. Setelah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak peduli lagi dengan dosa-dosanya. Kenapa? Karena sudah diampuni. Ya. Ghafartu laka ala ma kana mink wala ubali. Aku ampuni apa-apa yang telah kau lakukan dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, ya, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi awan, kemudian kau meminta ampun kepadaku, maka niscaya aku akan mengampunimu dan wala ubali, dan aku tidak akan peduli. Masya Allah ya, walaupun setinggi awan dosa kita, akan tetapi kalau kita benar-benar meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni itu dan Allah tidak akan peduli lagi karena sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a, ya, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam,
Ya, apabila engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa sepenuh bumi, dalam keadaan engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datangkan ya untuk kalian atau untuk kamu ya sepenuh ampunan sepenuh hati. Ya. Ini hadis qudsi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang bertaubat. Ya, barang siapa yang bertobat beristighfar kepada Allah atas dosa-dosanya, maka niscaya Allah akan ampuni. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Ya. Kemudian ananus sama di sini artinya sahab ya, artinya dosanya setinggi langit. Wa qurabil ard artinya sepenuh bumi. Qala wa fil hadithi thalathatu asbabin lil maghfirah. Maka di dalam hadis ini disebutkan ada 3 sebab seseorang itu mendapatkan ampunan. Yang pertama, ad-du'a ma'ar roja. Yang pertama dia berdoa dengan penuh pengharapan. Ya. Ya ibna Adam innaka law da'autani wa rajautani. Jadi dia berdoa dengan penuh roja, dengan penuh pengharapan. Qala asani al-istighfaru wa huwa talabul maghfirah minallah. Yang kedua hendaknya dia beristighfar, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. As-salis tahqiqut tauhid wa takhlisihi wa tasfiyatihi min syawa'ibisy syirk wal bid'ah wal ma'asi. Kemudian syarat yang ketiga ya tahqiqut tauhid, artinya dia merealisasikan tauhidnya, dia jaga tauhidnya. Dia murnikan tauhidnya dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk bid'ah dan kemaksiatan. Ya, ini syarat dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Ini merupakan sebab seseorang itu diampuni dosanya. Ya, wal haditsu min dalaili ala sa'ati rahmatillah wa maghfiratihi wa judihi wa ihsanihi wa karamihi. Maka hadis ini menunjukkan ya demikian luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian besar ampunannya, kemudian kedermawanan dan kebaikan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Nah, sekarang apa syaratnya taubat? Oh, tadi itu sebab-sebabnya taubat diterima oleh Allah. Sekarang syarat-syaratnya taubat. Apa yang harus dipenuhi oleh seseorang kalau dia ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Qala hafizahullahu taala syurutu taubah. Syarat-syarat taubat. Qala at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Maka taubat itu wajib dari segala bentuk dosa. Ya, mau dosa besar mau dosa kecil wajib bagi kita untuk bertobat. Qala fa in kanatil maksiyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqi adami falaha salasatu syurut. Apabila kemaksiatannya itu ya hanya antara dia dengan Allah, ini urusan pribadi antara dia dengan Allah, tidak berhubungan dengan hak sesama manusia, falaha salasatu syurut, maka ada 3 syaratnya. Kalau mau diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dosanya itu hanya berhubungan antara dia dengan Allah. Yang pertama kata beliau ahaduha an yuqli'a anil maksiyah wa yatrukaha. Yang pertama dia meninggalkan kemaksiatannya. Tidaklah dikatakan sebagai orang yang bertobat kalau dia bilang saya tobat, tapi kemaksiatannya tetap jalan. Ya. Hada laisa bitaib. Yang ini bukanlah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Nah, harus dia tinggalkan. Kemudian ayandama wa yata'assafa ala fi'liha. Kemudian yang kedua dia menyesal atas perbuatan tersebut, bukan malah bangga, ya. Jadi bukan orang bertaubat kalau dia bangga dengan dosanya. Jika melihat ada orang yang melakukan kemaksiatan, kamu maksiatnya baru segini, saya ini loh. Wah, kemudian dia bangga dengan dosanya. Hati-hati. Ya, syarat taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa
dia meninggalkan atau dia menyesal atas perbuatan dosanya. Menyesal, jadi bukan malah bangga. Wasalitsu, kemudian yang ketiga. Yang ketiga di antara syarat taubat, an ya'zima alla ya'uda ila mithliha abadan. Dia berazam, memiliki tekad yang sangat kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan maksiat yang semisal. Wah ya, dia memiliki tekad yang kuat, saya tidak akan kembali kepadanya. Kalau misalnya dia tidak bertekad kuat, contohnya ada orang mengatakan, saya di bulan Ramadan ini nggak mau lagi dah maksiat, tapi nanti habis bulan Ramadan balik lagi. Ini nggak ada azam, nggak ada tekad, artinya taubatnya nggak sungguh-sungguh. Kenapa? Karena yang namanya taubat itu dia bertekad untuk tidak kembali pada kemaksiatan yang dia lakukan. Qala fa'in faqada ahadu thalatha lam tasih taubatuhu. Kalau hilang salah satu dari 3 syarat ini, maka tobatnya tidak sah. Misalnya dia tidak menyesal, atau dia tidak meninggalkan perbuatan maksiatnya, atau dia tidak punya azam, tidak punya tekad yang kuat untuk tidak kembali, maka yang demikian tidak sah taubatnya. Ini apa yang beliau sampaikan ini pada hakikatnya menukil dari kalamnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin. Qala wa in kana al-ma'siyatu tata'allaqu bihaqqi adami fasyurutuha arba'ah. Kemudian kata beliau, ada tambahan di sini, apabila kemaksiatannya itu berkaitan dengan hak seorang manusia, maka syaratnya itu menjadi 4. Apa saja? Hadhi thalatha wa an yabra'a min haqqi sahibiha. 3 syarat yang telah kita sebutkan, kemudian ditambah syarat yang keempat, hendaknya dia berlepas diri dari hak orang yang dia ambil. Kalau dia mengambil hak orang lain, mendolimi orang lain, dia ambil hak orang lain, maka wajib baginya untuk melepas diri dari hak tersebut. Bagaimana caranya? Fa in kanat malan au nahwahu raddahu ilaihi. Kalau itu berupa harta atau yang semisalnya, maka dia kembalikan. Wa in kana hadda qadhafin wa nahwahu makkanahu minhu. Kalau dosanya itu berupa had, menuduh orang berzina atau yang semisalnya, maka dia dihukum. Dia minta untuk dieksekusi. Au talabal afwa, atau dia meminta pemaafan. Jadi cara bertobatnya adalah dia meminta untuk dihukum atas perbuatan tersebut, atau dia meminta maaf. Wa in kana ghibatan istahallahu minha. Kalau itu berupa ghibah, maka dia pun meminta penghalalan. Meminta penghalalan. Maaf saya dulu pernah menggibahi kamu. Saya dulu pernah menyampaikan keburukan-keburukanmu. Menyampaikan keburukan-keburukanmu. Maka ini adalah bentuk atau syarat daripada taubat. Syarat daripada taubat. Hendaknya dia mengembalikan atau dia meminta maaf. Atau meminta penghalalan. Kemudian kata beliau, hafizahullahu ta'ala, fayajibu an yatuba min jami'i dzunub. Maka wajib untuk bertobat dari segala macam dosa. Mau dosa besar, mau dosa kecil, dosa antara dia dengan Allah atau dosa dengan sesama makhluk, wajib baginya untuk bertobat. Qala famin taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haq. Apabila dia bertobat dari sebagian dosa, maka sah tobatnya menurut pendapat yang benar. Min dzalika dzan wa baqi alaihi baqi. Kalau misalnya dia punya banyak dosa, kemudian dia bertobat dari sebagiannya, bukan bertobat dari seluruhnya, maka yang diampuni oleh Allah insya Allah yang ini aja, yang dia bertobat.
wal baqi wa baqi alaihil baqi. Ya, adapun yang adapun yang tersisa yang belum dia tobat ya, yang belum dia bertobat dari dari dosa tersebut, maka akan tetap dihukum ya. Adapun yang dia bertobat ya diterima, insya Allah diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di sini, waqad tadhaharat dalailul kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubit taubah. Maka telah tampak dengan begitu jelas dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari As-Sunnah, dan juga ijma' ya, ijma' ummah tentang wajibnya bertobat ya. Wa taqaddamat adillatu ala dzalik, dan telah berlalu dalil-dalil tentang permasalahan ini. Ini beliau sampaikan dalil-dalil kemarin sudah kita bacakan. Wa qad da'ana rabbana ila taubati wa qad da'ana rabbuna ila taubati wal istighfar wa wa'adna an yaghfira lana wa yatuba alaina wa yarhamana idza tubna ilaih wastaghfarna wa huwa la yakhliful mi'ad. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita, ya, Rabb kita Azza wa Jal telah menyuruh kita untuk bertobat, beristighfar, dan telah menjanjikan kepada kita bahwa Dia akan mengampuni dosa-dosa kita ya, dan mengabulkan taubat kita serta merahmati kita. Ya, idza tubna ilaihi wastaghfarna, apabila kita benar-benar bertobat dan juga kita beristighfar kepadanya. Wa huwa la yukhliful mi'ad, dan Dia tidaklah menyelisihi janjinya. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisihi janjinya. Kalau seseorang atau seorang hamba ya benar-benar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya. Ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ya, Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya, terimalah taubat dari kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha pemberi taubat dan Maha penyayang. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad, kepada para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Demikian pembahasan yang berkenaan dengan taubat. Intinya barakallahu fikum, jangan pernah menunda taubat. Apabila kita melakukan dosa dan kesalahan, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang demikian bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan esok hari باذنillah taala. Ya, nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.